Halo, kembali lagi dengan saya Ari, dosen pengampu mata kuliah Kristal, Mineral, dan Batuan. Topik utama ketiga dari mineral yang akan kita pelajari adalah klasifikasi mineral. Klasifikasi mineral berupaya untuk mengasosiasikan mineral-mineral yang serupa dan memisahkan mineral yang tidak serupa. Karena mineral mungkin sama dalam beberapa hal tetapi berbeda dalam hal yang lain. Dasar untuk klasifikasi akan menentukan mineral-mineral mana yang akan disatukan dan mineral mana yang akan dipisahkan. Hingga saat ini tercatat lebih dari 4.000 nama mineral dan mungkin akan terus bertambah. Mineral-mineral ini terbentuk dari molekul sederhana atau kompleks yang disusun dari rantai berulang, lembaran, atau susunan 3 dimensi. Dari 4.000 nama mineral, mungkin ada sekitar 14.000 sinonim. Variasi atau nama lama maupun nama pasaran dari mineral sehingga menjadikan sangat perlu untuk membuat sistem klasifikasi mineral. Dalam kurun waktu 2 abad terakhir telah diajukan beberapa sistem klasifikasi mineral menurut prinsip fundamental seperti kimia, fisika, genetik, struktural, atau kristalokemikal. Salah satu pengelompokan mineral yang saat ini banyak diterima adalah pengelompokan berdasarkan anion yang dominan atau polyanion atau ion kompleks yang terdapat dalam mineral. Seperti yang kita ketahui bahwa anion adalah atom yang bermuatan negatif, sedangkan polyanion adalah kelompok atom yang memiliki ikatan yang kuat, terdiri dari satu kation dan beberapa anion yang biasanya oksigen, sehingga total muatannya negatif. Contohnya karbonat CO3 2- atau silikat SiO4 4-. Klasifikasi berdasarkan anion dianggap yang paling berhasil karena yang pertama, mineral itu jarang mengandung lebih dari satu anion atau polyanion, namun bisa memiliki lebih dari satu kation yang berbeda. Yang kedua, mineral-mineral yang memiliki anion yang sama lebih banyak menunjukkan kemiripan sifat ketimbang mineral-mineral yang memiliki kation yang sama. Yang ketiga, mineral yang memiliki anion yang sama memiliki lingkungan geologi yang mirip. Contohnya kelas silikat umumnya merupakan penyusun kerak bumi. Kelas sulfida umumnya merupakan endapan vein atau replacement. Kita coba mengingat kembali kelimpahan unsur di kerak bumi. Kerak bumi disusun oleh batuan beku, sedimen, dan metamorf. Ada sekitar 10 unsur utama yang menyusun hampir 99% kerak bumi, sehingga unsur-unsur ini akan sering dijumpai sebagai komposisi penyusun batuan. Beberapa logam lain mempunyai kuantitas yang kecil dan umumnya terdapat pada batuan beku. Namun, para peneliti telah menemukan bahwa komposisi kimiawi saja tidak cukup untuk mengklasifikasikan mineral. Penentuan struktur internal yang dilakukan melalui penggunaan sinar X memungkinkan pemahaman yang lebih lengkap lagi mengenai sifat mineral. Komposisi kimiawi dan struktur internal bersama-sama membentuk esensi suatu mineral dan menentukan sifat fisiknya. Dengan demikian, klasifikasi mineral harus bergantung pada keduanya. Secara umum kita akan mempelajari klasifikasi mineral menurut hierarki atau urutan pengklasifikasian, yang dalam hal ini mulai dari klasifikasi umum sampai sifat yang spesifik. Dimulai dari kelas yang membagi mineral berdasarkan anion atau polyanion, lalu ada subkelas di mana berdasarkan kimia khusus atau fitur struktural. Selanjutnya, beberapa mineral juga dikelompokkan menjadi grup di mana berdasarkan struktur atom dan kimia serupa. Contohnya adalah gugus isomorfik, isostruktural, atau gugus polimorfik, atau dengan rumus empiris yang sama. Setelah itu baru ada nama individu mineral. Dan lebih lagi, jika mineral tersebut mempunyai variasi khusus atau menunjukkan jumlah konstituen kimia yang tidak biasa, akan diberikan dalam varietas kimia. Berikut adalah contoh pengklasifikasian mineral. Dalam hal ini adalah mineral dioksid yang mempunyai varietas kimia kromium dioksid. Tabel berikut memperlihatkan secara umum kelas mineral berdasarkan anion atau polyanion maupun unsur-unsur utamanya. Lebih lanjut, kelas-kelas ini dapat dibagi lagi menjadi kelas utama atau mayor dan kelas minor. Perlu diperhatikan pada kuliah ini kita membagi kelas utama menjadi 7 kelas, tetapi ada beberapa referensi yang menggunakan 8 kelas atau 9 kelas utama, di mana umumnya nanti beberapa kelas utama mayor digabung dengan beberapa dari kelas minor.
Berikut adalah sedikit highlight mengenai beberapa kelas utama mineral. Ada native elemen, di mana mineral yang terbuat dari satu unsur seperti emas, tembaga, perak, atau belerang. Lalu ada mineral sulfida yang termasuk di dalamnya galena, sphalerit, chalcopyrite, dan molybdenite yang masing-masing merupakan biji paling penting dari timbal, seng, tembaga, dan molybdenum. Beberapa mineral sulfida lainnya adalah pirit, bornit, stibnit, dan arsenopirit. Mineral sulfida cenderung memiliki kilap logam. Lalu ada mineral halida. Anion dalam halida adalah unsur halogen termasuk klor, fluor, dan brom. Contoh mineral halida adalah riolit, fluorit, dan halit. Mineral halida terbuat dari ikatan ionik. Beberapa halida terbentuk saat air yang kaya akan mineral menguap. Selanjutnya ada mineral oksida. Mineral oksida memiliki oksigen O2- sebagai anionnya. Oksida besi, hematit, dan magnetit adalah dua contoh biji besi yang penting. Juga ada korundum Al2O3 yang bisa menjadi batu permata. Jika oksigen digabung dengan hidrogen membentuk anion hidroksil OH-. Mineral ini dikenal sebagai hidroksida. Beberapa hidroksida yang penting seperti limonit dan bauksit yang masing-masing merupakan biji besi dan aluminium. Selanjutnya ada kelas mineral karbonat, di mana dibentuk oleh gugus anion karbonat yang bergabung dengan kation yang membentuk mineral seperti kalsit, magnesit, dolomit, dan siderit. Juga ada mineral karbonat yang lain yang merupakan biji tembaga seperti azurit dan malachit. Selanjutnya ada mineral sulfat. Banyak mineral sulfat yang terbentuk ketika air mengandung sulfat menguap. Endapan mineral sulfat dapat menunjukkan bahwa danau atau laut telah mengering di lokasi tersebut. Beberapa mineral sulfat antara lain anhidrit, barit, celestit, dan juga gipsum. Ada satu lagi kelompok mineral utama yang banyak anggotanya, yaitu mineral silikat, tetapi pembahasannya akan dikhususkan pada satu segmen tertentu. Beberapa mineral dalam kelas tertentu dapat dibagi lagi menjadi subkelas, di mana ditentukan dari fitur kimia dan struktural yang ada. Misalnya dalam kelas native element dapat dibagi menjadi 3 subkelas, yaitu metal, semi-metal, dan non-metal, yang ditentukan oleh unsur penyusun dan ikatan kimianya. Lalu pada kelas silikat juga bisa dibagi menjadi beberapa subkelas berdasarkan struktur ikatan dari silika tetrahedra yang ada. Selanjutnya ada hierarki berupa grup. Beberapa kelas dan subkelas dibagi menjadi grup berdasarkan struktur atom dan kimia. Misalnya pembagiannya dapat berdasarkan gugus isomorfik, polimorfik, atau beberapa mineral juga dapat dikelompokkan berdasarkan rumus umum atau empiris yang ada. Untuk dua hierarki yang lain, yaitu spesies dan varietas, mengacu langsung pada nama mineral yang bersangkutan, dan variasi khusus atau menunjukkan jumlah konstituen kimia yang tidak biasa. Demikian akhir dari segmen pertama. Di segmen berikutnya, kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai kelas-kelas utama mineral. Terima kasih atas perhatiannya.